Oke, Bu Mela, kalau nggak kelihatan kita ke atasin gini. Oh iya, iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Bu Mela? Alhamdulillah sehat ibu. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah udah bisa beraktivitas lagi. Nih ya, untuk pendampingkan PI3 ini kita ada fokus pendampingannya ada 3 ya. Yang pertama refleksi hasil survei yang Bu Mela sendiri isi, terus kepala sekolah, guru dan murid. Yang kedua diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga diskusi hasil lokakarya 2 keterlaksanaan tahapan kerja pada diri Bu Mela pribadi ya, terus pada kelas Bu Mela, pada sekolah sesuai kan dengan visi sekolah harapan bakti. Terus yang terakhir adalah Bu Mela melakukan refleksi selaku CGP dalam pendidikan guru penggerak mulai dari modul 1.1 sampai 2.2 ini. Ya, kita mulai yang pertama ya. Sebelum ibu mulai, ibu tanya dulu selama mempelajari pelatihan ini ya, selama pelatihan pendidikan guru penggerak ini, Bu Mela mengalami kesulitan atau tidak? Awalnya saya mengalami kesulitan terkait pembagian waktu aja sih bu, karena kan saya juga baru melahirkan waktu itu, jadi masih adaptasi, ada tugas ini, bayi nangis seperti itu. Tapi alhamdulillah atas support dari keluarga juga. Terus saya saat itu juga awal-awal lagi cuti, jadi masih bisa diatasi. Saat sekolah pun juga ketika saya ada kendala, teman-teman sangat support, seperti lagi perjusa nih, saya ada jimit diskusi yang rukol presentasi rukol, itu teman-teman sangat support. Sudah Bu Mela di sini di ruang guru, yang lainnya bantu mendampingi anak-anak. Alhamdulillah walaupun ada kendala tapi ada support dari sekitar. Berarti dengan adanya support Bu Mela bisa tetap melakukan pendidikan guru penggerak dengan terus semangat ya. Ibu puji, ibu apresiasi ya kemauan Bu Mela untuk mengisi, memperjuangkan pendidikan guru penggerak ini, hingga untuk sampai saat ini Bu Mela masih dapat mengikutinya dengan baik ya. Semangat. Ibu juga minta maaf nih kalau cerewet banget ya. Enggak bu. Wah, ini belum ada. Enggak, saya seneng gitu. Jadi diingatkan, kadang saya juga ada yang kelewat bu, seperti yang aksi nyata apa yang diupload, yang budaya positif kalau sampai mana ya diupload. Saya pikir udah diupload situ tidak ada upload apa yang ternyata ada yang ada forum diskusi saya upload, tapi yang satu lagi saya enggak bu. Mungkin pas kalau diingetin alhamdulillah banget, makasih mbak cerewet. Udah maksudnya itu karena kadang ada yang nerima dicerewetin, kadang-kadang tidak gitu. Jadi ibu minta maaf sebelumnya kalau ada cerewet ini, kan apa? Ibu maunya CGP di bawah bimbingan ibu tuh lulus semua di akhir ini lokal ya. Jadi ibu apresiasi pertumbuhan Mela dari sampai saat ini masih dengan kemarin ibu lihat di Rupal dengan berapi-api menyampaikan pendapat, masih dengan aktifnya gitu ya, semangatnya. Ibu mah kadang-kadang cuma dengerin, terus paling kalau ada yang bagus ibu kasih lope-lope, kasih tepuk tangan gitu aja, karena nggak boleh komen Sangat jimmy. Saat ini hanya Pasil yang boleh ngomong. Jadi PP hanya mengamati, boleh kasih apresiasi kalau melihat TGP ada yang bagus. Oke, kita buka hasil surveinya dulu. Sama-sama nih. Iya ibu, sebentar dikasih Sampai yang gambar anak-anak ya. Emoji. kita lihat dari asesmennya Iya ibu. Bu Mela terhadap dirinya ya. Iya ibu. Ini Bu Mela terhadap dirinya.
Iya. Kalau ke sekolah belum, itu memang ibu, jadi belum ada kesempatan lagi balik lagi waktu untuk berkumpul semua warga sekolah. Kan itu melibatkan guru juga bu, tapi guru semua pendidik dan ibu, itu ada kesempatan di mana saya memfasilitasi untuk memetakan apa kebutuhan kita nih dalam kegiatan pembelajaran, baru sekedar pemetaan terkait pembelajaran saya sendiri. Tapi kalau di kelas sudah ya. Di kelas sudah, tapi kalau semua belum. Berarti ini harusnya sudah, tapi di kelas. Ya, oh gitu. Penjelasannya. Saya pikir semua warga sekolah, teman-teman juga. Iya, kan di kelas juga warga sekolah. Jadi kalau di kelas sudah Bu Mela petakan, berarti sudah. Sudah itu mungkin saya salah isi, maaf Bu. Ya apa makanya ini yang kan jadi tanya kenapa ini belum dipetakan, kan sudah berapa bulan belajar. Di kelas mas sudah, cuma saya pikir semua kelas. Berarti kesalahan, miskonsepsi ya. Iya, saya salah paham. Oke, sekarang ini dari pendapatnya Bu Julia ya. Ya. Itu langsung ke belakang. Boleh saya. Ini ada, menurut Bu Julia itu perilaku yang perlu dilanjutkan oleh Bu Mela, terus dilanjutkan dengan melakukan pengembangan diri dan berbagi praktik baik dengan sesama rekan guru. Ya, yang kedua, perilaku yang perlu CGP mulai lakukan, berarti kemarin-kemarin masih udah dilakukan tapi nggak teratur. Iya. Menyusun jadwal untuk berbagi praktik baik dengan sesama guru. Ini semua penilaiannya bagus. Tuh, di antara nilai 3 dan 4. Bagus. Berarti di sini kepala sekolahnya mendukung dan menanti gerakan yang akan dilakukan Mela selanjutnya. Dan diharapkan itu terjadwal gitu ya. Gimana pendapat Mela? Iya, saya sudah baca Bu pendapat dari kepala sekolah dan teman-teman terkait dari kepala sekolah dan berbagi praktik baik. Itu saya sangat senang Bu ada masukan seperti itu, karena kita jika ada informasi ini kan kalau berbagi lebih bermanfaat. Yang saya rasakan adalah ketika saya CPK ini contoh berbagi praktik nih, diantaranya yang 1.4 budaya positif yang divideokan itu Bu. Iya. Itu kan juga termasuk berbagi praktik baik. Iya. Nah setelahnya ternyata teman-teman responnya juga alhamdulillah sangat positif. Jadi Bu Mela itu gimana bikin bukunya kayak gitu, fotoinnya akhirnya mau dilakukan di kelasnya juga. Jadi dengan ada masukan dari kepala sekolah seperti itu, alhamdulillah untuk pengembangan diri saya juga, berbagi ke teman yang lain, mudah-mudahan bisa jadi informasi gitu Bu. Berarti kan nih untuk PMM misalkan ya, kan sekarang nih teman-teman lagi butuh sertifikat PMM itu ya. Berarti kan ada kombel sekolah ini yang bisa memanfaatkan pemberian aksi nyata dari Bu Mela. Sejak ada ini juga kan ada ketua kombelnya Bu Norma, itu juga akhirnya bikin jadwal Bu. Saya bilang saya mau ya Bu Norma isi jadwal gitu. Mereka sudah dijadwalkan jadwal. Cuma saat itu sebelumnya memang belum konsisten. Iya. Ini ada pendapat dari temannya ada berapa ya? Ya. Pertahankan komunikasi yang baik dengan wali murid dan teman-temannya ya, dari dia. Terus membuat rencana tindak lanjut untuk kebaikan praktik mengajar. Pendekatan kepada murid tentang hal yang sudah baik dan yang belum baik ya. Terus ini membantu rekan sejawat untuk merencanakan pembelajaran. Masukannya bagus ya. Berbagi praktik baik.
ada yang mengingatkan. Iya, Tinggal ngapain dong? sama manusia saling ingetin. Nah, ya, berarti ini rekan-rekannya udah apa? Udah mendukung Bu Mela ya. Iya. Kan kita lihat anaknya nih. Coba. Saya tidak memperhatikan stok kita. Oh, anaknya bagus ya. Ini responnya, ini ada satu anak. Ada yang nilai satu, yang kalau yang dua ada beberapa, semua yang nilai dua. Cuma yang satunya ada orang tua saya, teman-teman datang ke sekolah untuk mengajar pada hari itu belum pernah. Orang tua belum pernah datang mengajar ke sekolah ke kelas. Ada yang duanya sama nih semuanya. Mengajak belum pernah ibu bapak guru mengajak kami belajar bersama-sama dengan teman di luar kelas atau dengan sekolah Lain, kayak pas sekolah lain. ya. Terus yang ininya ini yang duanya coretnya jadi Iya, ada yang izin bu salah ninggalin bu, lagi coret. Maaf bu. ini nih sudah tapi jarang tidak dilakukan adalah Ibu Mela menanyakan perasaan kami setelah selesai belajar hari ini. Masukkan itu. Sama jarang menanyakan apa yang kami pelajari hari ini. Nah itu gimana nih, kan murid-muridnya nih banyak kan berpendapat bagus tentang Bu Mela, tapi ada beberapa yang menyatakan Bu Mela jarang menanyakan hasil belajar hari ini, perasaan anak-anak hari ini selesai belajar. Gimana Bu Mela? Maka itu sahabat dari awal juga saya bilang anak isi apa adanya yang kalian alami dan rasakan. Nah, mengenai tadi mengatakan seperti itu tidak masalah, justru bagus saya bu. Kan jarang bukan berarti tidak pernah, atau bisa jadi saat dia sudah masuk, jadi tidak tahu tidak ada siapa, tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah saya. Kalau nanti Bu Mela bisa melakukannya. Kan buat mereka juga. Ya ini kan udah melihat nih hasil penilaian diri sendiri ya, kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Apa rencana Bu Mela ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bu Mela miliki? Pertama banyak belajar bu, sama dari awal sebenarnya saya juga kalau nggak bisa itu nggak ngisi namanya buatnya sama teman. Seperti yang Canva saja ada beberapa feature ya di Canva yang saya belum paham. Nah saya tanya ke rekan dia atau saya tanya ke guru sama rekan-rekan saya itu masih satu terus dia belajar di saya. Ada yang lebih paham. Kedua saya sering komunikasi sama kepala sekolah terkait anak, terutama anak-anak yang mengalami gejala kehamilan segala macam. Itu kan juga pernah pembelajaran ya bu. Saya juga harus komunikasi sama kepala sekolah biar tahu bahwa ada anak seperti itu dan kalau ada ditanggapi dengan sangat baik dan baik. Bertanya kepada dia juga harus berkata lagi bu. Saya berusaha bertanya pada apa ya. Kita bisa belajar sudah paham belum?
dari surveinya tadi tuh ya, ibu bisa lihat bahwa Bu Mela mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid-muridnya. Adapun hal-hal yang mungkin mereka inginkan Bu Mela lakukan sudah mereka ungkapkan. Dan semoga itu menjadi pemicu Bu Mela untuk lebih meningkatkan kompetensi baik di kelas, juga dan di sekolah ya. Nah, kita kembali ke materi pelajaran modul 2.2, 2.1, 2.2. Apakah Bu Mela sudah mempelajari atau memahami isi dari modul 2.1 dan 2.2? Sejauh ini sih alhamdulillah apa yang Pak lakukan di situ saya sudah baca Bu. Sejauh ini sih alhamdulillah paham gitu. Tapi jika memang ada kekurangan itu yang masih saya suka karena saya ini sama anak sekolah juga Bu. Itu ya ada suka jatuh dan Apa isi kedua modul tersebut? yang modul 2.1 itu tentang pembelajaran dan diferensiasi. Jadi dulu awalnya sih kita diferensiasi itu ini ya Bu, karena ternyata setiap anak harus kita bedain ini beda, ternyata diferensiasi dalam hal apa dulu, bukan berarti semuanya harus diferen, harus berbeda gitu ya. Nah dari situ saya pelajari bahwa diferensiasi itu kalau tidak dulu bisa memfasilitasi mengakomodir kebutuhan belajar modul. Nah dari semua Bu, dari sejak modul 2 ke sana saya semakin mempelajari tentang saya belajar, saya cari tahu di Google, di Canva, saya melakukan tes gaya belajar ya Bu, karena ada lembarannya saya isi, lalu saya analisis, saya buat sendiri di Excel analisisnya, ternyata yang dominan misalkan dia visual, dia audio, dia kinestetik. Nah dari situ saya jadi tahu nanti dalam diferensiasi saya bisa membedakan diferensiasi produk. Kan di sini alhamdulillah Bu waktu itu punya dapat bantuan namanya TEP banyak. Jadi saya udah ada kelompok berdasarkan tadi visual audio estetik. Di situ yang kinestetik saya sediakan yang audio itu saya sediakan satu. Nah dari situ saya bilang waktu itu saat hasil dari RPT itu modul aja tugasnya yang Pancasila bisa pilih yang pertama menggambar perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Bisa juga kalian membuat suara bergantian ngomong tentang perilaku yang sesuai Pancasila. Yang ketiga, kalian bisa bermain peran seperti yang pernah saya lakukan juga di kelas, bermain peran coba sikap yang sesuai Pancasila, misalkan dengerin orang yang sakit, ada yang jadi yang sakit, ada yang jadi yang jenguk gitu. Jadi mereka memilih karena sudah ada fasilitas dari TEP itu, jadi mereka bisa melakukan sendiri. Jadi di situ saya tahu mau diferensiasi, bisa diferensiasi konten, bisa diferensiasi konten, materi juga saya semakin belajar bahwa anak-anak jangan cuma satu sumber. Jadi saya bisa sendiri writing, saya sendiri ada komik gitu, ada juga video. Jadi untuk anak-anak yang visual lagi bisa lebih memahami berdasarkan dari belajar. Mereka juga ada diferensiasi proses gimana caranya guru memfasilitasi itu. Memang kalau kita pikirkan itu sangat effort ya Bu, tapi itulah peran kita, juga tanggung jawab kita berada di situ. Tapi menjadi menarik ketika diharapkan ada kepuasan dari si anak-anak, ada yang jadi diferensiasi di bawah memilih kebutuhan belajar, kesiapan mereka pertama jenisnya. Yang kedua minat mereka minatnya di mana nih, terkait lihat gambar atau mereka mau buat video. Atau yang ketiga kita iya baik Bu, kita minta foto sama ibu. Oh iya, ibu minta foto, ibu minta foto dulu Bu. Di mana Bu fotonya? Di depan boleh ada foto di mana Bu mau? Di sini atau di depan dulu? Sini ibu lagi olahraga. Kan saya panggil teman, minta tolong. Sini Bu apa dulu ya? Iya. Kan saya panggil. Ini udah ngasain materi. Ini harus Semangatnya tuh enak sambil gendong bayi. Ini aneh. ini handphone. Mela mohon maaf tadi itunya pecah. 4 kamar. Oh, iya apa-apa. Untungnya
di pinggir banget ya. Iya. Mungkin kesenggol kali pas di lagi. Oh, nggak apa-apa biarin. Tapi emang masih di dalam tas ya. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin permennya udah ibu pindahin. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya, Kacanya masih di dalam tuh pecahannya. Tapi ada di rumah diganti. Nanti Bu Mela udah ke sebelah sini, terus kopi di sini. Oh iya, baik. Masih ganti. Oke, 1, 2, 3. Nggak kuat gitu. Udah kali. Saya nih yang bisa. Udah belum Bu? Udah nggak? Kalau ini nyampe. Mau pakai apa saya? Nanti saya kirim. Oh, di saya. Oh, kamera depan ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Dari sebelah sini. Gimana? Bisa. Oh, oke, siap. Iya, oke. 1, 2, 3. 1, 2. Ah, terima kasih Bu Sumi. Terima kasih Bu Sumi. Udah nih Bu kayaknya. Dapat nih. Makan Iya, dulu ya. ayo Bu. Nah, Ibu, makasih banyak ya Bu. Hati-hati Bu. Ya. Oke nih, sekarang kita tadi kan udah dilanjut. Ya, yang tadi diferensiasi. Jadi kita diferensiasi tadi yang pertama ada konten, ada proses, ada produk. Lalu kita sebagai guru juga pertama dalam pembelajaran ya menyiapkan kesiapan belajar murid dulu nih terkait pemahaman materi sejauh ini dari yang sebelumnya sama sekarang. Makanya kan suka ditanya ya Bu, masih ingat ya pelajaran sebelumnya ya untuk menaikkan itu masih masuk ke dalam readiness. Lalu yang kedua minat belajar anakku, dia minatnya apa nih? Di sini lihat video aktif bergerak atau di sini melakukan keterangannya. Lalu yang ketiga terkait proses belajar murid yang tadi dia belajar yang saya buat yang visual audio kurangnya seperti itu. Jadi pada dasarnya diferensiasi ternyata tidak ribet. Yang penting kita tahu maunya diferensiasi dalam hal apa nih gitu. Memang jadi itu buat pembelajaran juga akhirnya saya tahu dan nanti untuk diferensiasi. Kan selama ini kan ribet kalau buat pindah kopi itu boleh makan. Awalnya Ternyata miskonsepsinya. betul Bu. Kita hanya perlu ini yang mau dicapai diferensiasi yang mana pertemuan ini. Jadi nggak ribet. Yang penting adalah anak terlayani kebutuhannya. Malah mereka enggak sih Bu, karena mungkin ya mereka seneng ya buat video gitu. Ada yang praktek, saya rekam mereka lagi melakukan seperti itu bermain peran gitu. Mereka tawa-tawa sih gitu. Jadi mungkin mereka udah sih atau ini. Terus untuk 2.2 ini sudah materi Tentang pembelajaran sosial emosional Bu, bahwa di situ satu yang jujur tidak punya suara yaitu membuat modul aja secara terpisah terkait pembelajaran sosial emosional. Kalau saya pelajari sebetulnya kita dalam masa sehari-hari sudah di modul aja tercantum, cuma saya baru tahu di LMS ternyata dia RPP-nya atau modul aja terpisah gitu Bu. walaupun nggak terpisah juga nggak apa-apa. Boleh. Di dalamnya ditulis dalam kurung ini sosial emosional apa. Iya kalau itu kan ada Bu, cuma memang tidak dicantumkan oleh PSE, cuma kayak kegiatan terkait PSE ada, tapi untuk terpisah jujur saya belum pernah. Dari situ saya belajar ditambah ada tugas demonstrasi ya Bu, pembuatan modul ajar PSE, jadi saya semakin mencoba memahami mendalam lagi. Nah di situ saya jadi belajar bahwa ada 5 kompetensi yang harus dikuasai oleh PSE. Yang pertama yang menurut saya Bu, yang pertama adalah terkait kesadaran diri. Itu yang benar-benar berusaha mengalami kendala iya, karena mengatur 35 anak kelas dengan karakter yang berbeda-beda agar memiliki kesadaran diri kan butuh proses Bu, memang agak berat jujur saja, karena kesadaran diri contoh terkait kebersihan saja Bu. Kan sudah ada jadwal tiket, itu saja bukan ada yang tiket, tahu-tahu lagi kan sebelah saya ninja, itu kan kesadaran diri ya Bu. Gimana temennya mau selesai tiket, gimana mau bersih mau ninja
ya udah diakalin ternyata gitu. Tapi kan perlu lagi dikasih motivasi, ditolong lagi terkait tanggung jawab itu yang saya tahu tentang PSN. Dan satu lagi tuh yang penting tentang ini teknik stop. Jadi kita memang guru itu kan tanggung jawabnya nggak mengajar ya, banyak tanggung jawab lain. Terkadang dalam waktu yang berdekatan dan bersamaan. Dan ternyata basic saya capek ya penting kita relaksasi diri. Karena tidak jadi beban kayak gitu. Letakkan semua barang. Iya, kan tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu, kita duduk, tarik nafas, kita ambil waktu untuk menenangkan diri, merefresh, membayangkan yang bahagia-bahagia, dan kita punya semangat lagi kayak gitu. Nah itu yang ibu lakukan kan ada, ini dari sini dari sini. Iya. Duduk aja di mana, taruh semuanya, duduk sebentar tarik nafas, sebentar tarik nafas. Ya udah enak banget begitu ya Bu. Udah lega lagi baru kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Menghindari stres itu ya Bu, Iya. jangan sampai kita. Banyaknya kegiatan kan karena nggak bisa terjadwal, kadang-kadang ini udah terjadwal udah lain ternyata ada kegiatan lain. Nah jika sudah ada perencanaan ibu ya, udah pernah buat perencanaan pembelajaran dengan sosial emosional di dalamnya? Kalau di modul aja sudah tercantum di situ. Sudah diterapkan di dalam kelas? Sudah. Ya, sudah dipraktekkan. Kalau sudah dipraktekkan, bagaimana tanggapan anak-anak ketika pembelajaran yang ibu terapkan sedikit berbeda? Yang tanggapannya sih sejauh ini seru Bu gitu. Anak-anak polos tuh mau kita seru Bu, lagi Bu, lagi. Nah udah, nanti berikutnya sebenarnya terutama di bagian yang kita relaksasi dulu sebentar tuh sama anak. Mereka tuh senang, ayo kita disuruh menenangkan diri dengan kita main ice breaking aja, itu udah relaksasi buat mereka. Kayak tadinya cuma kuah doang, ice breaking, wah ya, wah apa Bu? Wah aja dah, pokoknya namanya wah, saya bilang gitu cuma wah. Ini cengar-cengir Bu. Sejauh ini sih alhamdulillah mereka sebenarnya seru gitu, anak-anak bahasa polos seru. Jadi seruan ayo. Ayo, Karena memang sifat mereka sukanya main gitu kan ya. kita yuk kenal sama main. Harapan Bu Mela setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, harapannya apa? Pertama anak-anak bisa mengelola itu. Saya pengen banget, saya udah bilang dari awal sama mereka karena tahun ajaran ini saya mendapat pengalaman alhamdulillah ya dari kandungan gitu ya. Banyak anak-anak yang ucapannya terkadang baru ada masa itu apa sih gitu langsung. Saya pengen mereka lebih kontrol emosi, itu satu. Yang kedua, mereka bisa lebih mengeluarkan yang tolong, terima kasih, permisi. Kadang kan lewat aja awas emang anak-anak awas gitu. Saya dua Dengan bahasa ya. iya, saya dua ini banget emosi, kontrol emosi, dan kemudian bahasa mereka terkait mereka sebagai makhluk sosial, ada kesadaran sosial di masyarakat sama teman-temannya bagaimana itu sih. Agar kelihatan sebagai anak yang Berbeda gitu, karena kan di sekolah sini nggak ada ilmunya, kayak ada perubahan di situ. Ya Bu Mela, semoga yang Bu Mela harapkan dari penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas Bu Mela dapat sesuai harapan Bu Mela, tercapai sesuai harapan Bu Mela, dan akan terlihat hasilnya walaupun tidak dilihat bisa seketika. Hasilnya mungkin tahun depan baru kelihatan. Iya, betul. Kita di sini memberikan, menerapkan, kalau dilakukan kelihatannya nanti udah nggak sama kita baru kelihatan. Jadi semoga tidak putus asa, terus menerapkannya di kelas sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang memiliki kualitas adab yang baik. Amin, ya Allah. Oke, sekarang boleh dibuka Bu Mela keterlaksanaan tahapan bakjanya. Yang bakjang, saya print. Udah di print, boleh dilihat di laptop juga boleh dilihat. Ini yang print saya kasih buku kali ya. Iya boleh. Yang demonstrasi Ibu kayaknya udah ngedownload juga nih waktu mulai.
kan nggak bisa dibuka gitu, download dulu. Memori gede banget ya Bu perlu ya. Iya. Masya Allah. Saat 6 malam kita Bu. Oke, Bu Mela ya, Ibu mau tanya nih. Ini kan visinya Bu Mela, ini visi sekolah atau visinya Bu Mela nih? Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, Oh, itu kreatif. saya. Kalau yang sekolah saya buka. Prakarsa diri lah yang dibukanya, bukan visi ya. Prakarsa diri, prakarsa perubahan diri yang Bu Mela, untuk diri Bu Mela, bukan untuk murid, kalau untuk murid. Oh, oke. Prakarsa perubahan Bagja ya, untuk diri Bu Mela seperti apa? Untuk diri saya sendiri berusaha menjadi pendidik yang memenuhi kebutuhan murid. Kadang murid situ kaitannya bisa aktif di pembelajaran arah sama sih Bu. Ya. Tujuannya apa sih? Untuk bisa mewujudkan perubahan prakarsa perubahan yang diri Bu Mela canangkan buat diri itu, apa yang Bu Mela lakukan? Yang saya lakukan pertama saya studi baca. Saya cari referensi juga Bu, dari kegiatan-kegiatan apa nih yang bisa saya siapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ditambah sudah diterapkan dalam LMS yang kebutuhan belajar murid itu di kebutuhan belajar visual audio kinestetik. Jadi saya belajar tuh saya peserta, saya print, saya laksanakan, saya diterapkan. Lalu yang kedua saya bekerja sama dengan murid tentu saja, dan wali murid diinformasikan bahwa akan ada kesenian belajar seperti itu. Anak-anak juga saya bimbing, ini isinya apa adanya, bukan dinilai untuk pengetahuan, tapi untuk dapat saya. Agar saya bisa menciptakan pembelajaran yang aktif dan mendalam. Dua hal poin pertama itu. Ini sekarang prakarsa perubahan diri yang Bu Mela buat untuk diri Bu Mela, penerapannya di kelas seperti apa? Yang pertama setelah saya kesenian belajar itu saya masuk kelas 1 Bu. Kelas di pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan belajar di visual, audio, kinestetik. Lalu yang saya lakukan juga menerapkan budaya-budaya positif yang mengaktifkan murid. Misalkan seperti tadi melihat sebaris di depan ada yang mungkin inisiatif sendiri, tidak ditunjuk secara bergantian, belum serta maju. Lalu yang kedua, di kelas mungkin Bapak tidak hanya menjadi tanggung jawab kelas saja, tapi bergantian. Jadi semua pelajaran, dan di situ karena kita ada pelajaran bahasa Inggris ya Bu, jadi anak saya ajarin mungkin pakai bahasa Inggris, walaupun doanya biasa bismillah secara muslim untuk yang muslim. Lalu saya terapkan juga mengaji setelah berdoa. Setelah mengaji saya kan suka buat lagu pembelajaran Bu. Jadi saya minta pada mereka setiap hari dinyanyikan, tujuannya biar hafal. Mau gak? Mau. Lebih enak gitu ya daripada kalau mau baca, kalau ngapalin sendiri setiap hari dinyanyiin. Mudah-mudahan harapannya hafal. Jadi setelah ngaji nyanyi. Jadi ada yang mungkin juga Bu, mungkin mari teman-teman kita menyanyikan lagu misalnya Sita Cahaya dengan nada lagu pelangi, dan seterusnya sampai lagu selesai. Tadi terakhir lagunya satuan panjang, kilometer, hektometer, itu saya budayakan. Lalu juga saya membudayakan setoran perkalian. Jadi setiap pagi buku khusus kalau kemudian taruh di meja Bu Mela, di situ ada tabel, saya sudah buat tabel setorannya tanggal berapa, perkalian berapa. Di situ nanti saya checklist sangat hafal, kurang hafal, atau tidak hafal. Kalau tidak hafal, nanti saya tulis catatan hafalkan lagi, masih mengundang pertanyaan lagi. Tanda tangan orang tua, maka itu penting biasanya sama. Kurang lebih kayak gitu sih Bu yang saya lakukan. Ini kan ya bentuk prakarsa di Bu Mela ya. Kalau B-nya apa? Dari Bagja. Gimana? Buat pertanyaan, Bagja saya mau BA. Buat pertanyaan. Oh saya buat pertanyaannya. Pertanyaannya dari prakarsa perubahan Bu Mela. Apa langkah pertama yang harus saya lakukan? Ya lihat ngapain saya di A-nya hanya amati capek ya bisa lupa sudah dulu. Mohon maaf. Jadi saya buka baca boleh ya Bu? boleh, makanya disuruh. Udah sekalian. Nah, saya Ambil pelajaran. oh iya ambil pelajaran. Di sini ada. Ya, terkait ambil pelajaran
dijadikan referensi terkait pelaksanaan budaya positif atau kegiatan olahraga bersama. Jadi saya ambil pelajaran dari yang lain juga, Bu, bisa jadi rekam di sekolah. Ya. Belajar B, G. A. Berarti B dari mimpi. Oke. Dimana saya bisa menerapkan, mana saja saya bisa menerapkan apa yang sudah saya rencanakan. Artinya saya mencoba menggali atau menunjukkan diri saya bahwa pembelajaran tidak hanya di kelas saja. Terakhir saya melakukan games literasi, saya bikin kata-kata, saya sebar di kelas, di lapangan bersama guru kelas 5 ini saya ajak, saya sebar cari bahwa belajar itu di mana saja, bukan di kelas, bisa dilakukan dulu di kata-kata itu disusun kalimat, misalnya menemukan kata makan, saya makan setiap hari, atau mana kata guru saya di mama, di bela misalkan. Jadi anak-anak juga belajar tentang menyusun kalimat. Jadi menggali mimpi yang saya lakukan adalah kalau belajar itu bisa hanya di kelas. J. Jabarkan rencana. Jabarkan rencana. Tadi terkait jabarkan rencana, apa langkah-langkah yang bisa saya lakukan agar kegiatan tersebut bisa konsisten. Nah itu yang bisa saya lakukan. Jadi harus data buku saya punya buku, misalkan kalau kalian setoran tanpa buku ya tidak detail rencana saya, tidak terkontrol, tidak terjaga. Kalau bukan, oh iya kamu mah belum boleh lanjut ke kalian 8 ya, masih ngulang perkalian 7 seperti itu. Jadi rencananya memang harus dijabarkan secara detail. Aja nih. Nah, Atur. atur eksekusi. Nah, di sini siapa saja yang bisa saya libatkan untuk melanjutkan rencana saya. Saya tidak bisa sendiri, Bu. Berat sekali dulu kalau misalkan tidak ada support dari wali. Karena biar gimana kita menerapkan budaya positif. So ada setoran perkalian 5, 6, 7, 8, 9, sama tapi di rumah tidak didampingi, tidak dibimbing. Ya yang terjadi adalah seperti salah satu anak yang ketika setoran iya, jadi memang Perlu kerjasama dengan orang tua. berat sekali kalau sendiri itu kita berusaha menerapkan tapi di rumah tidak. Oke, Bu Mela. Itu kan tantangannya tadi ya, harus ada kerjasama dengan orang tua. Karena kalau tidak ada kerjasama maka mustahil ya itu prakarsa dengan Pelaksanaan. terlaksana. Sekarang apa yang perlu Bu Mela perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bakja untuk perubahan diri Bu Mela? Yang pertama tadi harus saya kerjasama sama orang tua. Jadi ada beberapa hal yang sepertinya saya harus face to face panggil gitu, karena berulang kali kan di buku sekolah kalian contohnya di ujung itu kan ada tanda tangan orang tua. Itu sudah berapa kali sekolah juga di tanda tangan. Jadi katanya sih anakku udah ngangkat, katanya alasannya lupa Bu, ya lupa kamu atau mama yang tanda tangan. Mama kok bisa, kamu ngomongnya gimana, saya bilang gitu. Mama tanda tangan, terus mama apa, saya bilang gitu. Taruh aja dulu di meja, taruh di meja. Memang mama kamu lagi ngapain, coba kerja ya Bu, atau tugas apa gitu. Mama lagi main HP Bu. Jujur banget. Berarti dari situ saya harus perbaiki nih komunikasi sama orang tua. Makanya ada beberapa yang harus saya panggil untuk dikomunikasikan, dibantu gitu Bu. Yang saya tadi bilang tantangannya itu sih Bu yang harus saya perbaiki, kendala terbesar saya. Sekarang visi perubahan prakarsa Bakjanya Bu Mela, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah? Saya berusaha menyesuaikan dengan visi sekolah. Visi sekolah kan ada yang anak menikah ibu, ada kan ada kegiatan yang bermusuhan. Saya berusaha matakannya itu, terus ada juga tentang budaya lingkungan. Anak-anak itu membawa tempat makan buat kalian sendiri. Jadi apa yang saya lakukan sejauh ini memang saya usahakan sesuai dengan visi sekolah. Kan bukan sama kepala sekolah juga sama Oke, selesai sudah ya
visi dan kakak kembali sekolah, terus tentang perubahan lingkungan sekolah, perubahan mudik, survei, pelaksanaan tahapan kerja. Yang dikemas adalah melihat masa lalu, masa pengalaman masa lalu, terus yang penerapannya di masa depan, konsep dan praktek baiknya yang akan dilakukan, terus informasinya itu Bu Mela dapatkan dari sumber di mana? Silakan Bu Mela berefleksi. Terkait dengan refleksi topik yang pertama, saya merasakan saya menemukan dari future untuk masa depan. Terkait fakta dan dengan visi bahwa saya itu saja mengingat sama dengannya karena dari sisi sekolah itu menunjukkan sebagai pembukaan kuliah kreatif dan budaya itu menjadi patokan saya dalam aktivitas sebagai pendidik baik di kelas maupun saat di sekolah ini. Nah, dari situ saya berusaha menunjukkan benar-benar sebagai pengetahuan dengan hal sederhana terlebih dahulu. Bahasa belajar, mereka tahu bagaimana berpikir yang sopan, curriculum sesuai guru di sini, lalu terkait ada kegiatan yang surat, mengaji di kelas yang memang sudah dilaksanakan, dan alhamdulillah guru-guru juga melaksanakan hal tersebut. Walaupun beda jenjang, misalkan kayak saya bersama, teman-teman ada yang lakukan seperti itu. Lalu terkait tadi kreatif, karena anak juga diajarkan tidak hanya pengetahuan, tapi keterampilan dalam apa gitu. Saya seperti ada pojok baca. Pojok baca itu kan disusun, ditata sekreatifnya anak-anak, akhirnya dibuat tim anak-anak pengurus pojok baca dan mengurang total satu ketuanya. Di situ saya juga kan punya kargonnya, disusun yang rapi menggunakan atau buku. Jadi botol-botol yang di sini sampah-sampah jadi di situ kreatif anak-anak diajarkan juga dalam pelajaran tidak hanya teori tentang seni rupa, tapi mereka juga membuat seni rupa yang saat ini sedang proses pembuatan keranjang dari gulungan koran. Jadi belum selesai, itu memang proyeknya berkelanjutan. Lalu di situ juga tentang budaya lingkungan yang tadi saya bilang itu mengurangi sampah. Jadi setiap hari anak saya cek mana tempat makan botol minum, karena kita sudah tidak sedapat dengan kantin. Ketika anak tidak membawa tempat makan botol minum, tidak dilayani. Jadi memang harus membawa tempat makan dan botol minum. Jadi konsekuensinya mereka tahu ketika tidak bawa, mereka tidak bisa jajan di kantin. Jadi biasa sudah makan di rumah. Itu konsep yang berkaitan dengan visi dan penerapannya saya di sekolah. Lalu perasaan saya bagaimana penerapan hal tersebut di sekolah? Yang pertama tentu saja excited ya Bu, artinya excited dalam hal gimana responnya anak-anak nih gitu kan. Sejauh ini yang saya rasakan excited dengan mereka melihat perubahan ada gak di diri mereka. Ternyata awalnya saat berdoa menggunakan bahasa Inggris kan masih saya tuntin Bu, attention please, ada yang nyebutin loh gitu, attention please gitu, tadi itu pelan-pelan apa setiap kali masih didampingi, mau dibanting Bu Mela atau sendiri didampingi. Oke, lama-lama ternyata hafal sendiri, mereka tanpa ngapalin di rumah artinya tidak menjadi benar. Jadi perasaan saya excitednya di situ, menunggu ada gak perubahan di diri mereka. Lalu bagaimana surat ternyata dalam membaca surat pertama yang saya pahami sebagai muslim, ada panjang pendek, ada tasdidnya, ada tajwidnya, yang di situ suka bablas saja, baca ya bablas. Saya sehari misalkan al-layl aja baru hari ganti untuk surat berikutnya. Sudah beberapa hari al-layl terus karena masih perbaikan untuk pelafalan. Itu prosesnya sangat excited Bu, ada perubahan itu sampai ternyata saya sambil menemukan nanti seperti anak satu. Awalnya satu. Ternyata berdoanya mana dulu saya suaranya. Ya suara. Ibu kamu coba berdoa sendiri. Terus dia nanya ke saya, depannya apa? Depannya apa? Doa. Doa. Gimana? Depannya apa? Astagfirullahaladzim. Ya saya tes satu-satu Bu. Al-Fatihah. Orang nggak apa Al-Fatihah Bu. Tapi dari situ saya menemukan lagi hal yang baru. Ini harus ada perubahan walaupun saya bukan guru agama. Minimal tadi yang saya sebutkan itu sedih loh Bu, miris sama. Ya kalau saya ibu sedih banget loh, mau sampai mana? Ya kalau saya komunikasikan ke guru agama. Ya Pak mohon maaf lagi ini saya bilang kenapa
targetnya. Lalu yang ketiga terkait finding. Nah, terkait menemukan dalam penerapan visi tadi pada kegiatan saya selama di sekolah ini maupun di kelas, menemukan hal-hal yang memang anak-anak memang sesuai dengan visi sekolah. Contoh tadi yang pertama Bu, yang tadi saya bilang itu tentang safari pelajaran ini adalah ucapannya masih bisa mengulang. Terus ya kata-kata yang tidak pakai ucapan lah saya dengar. Nah, itu saya menemukan hal dari tersebut sehingga saya berusaha untuk perbaiki. Saya coba pelan-pelan menggunakan yang segitiga restitusi terkait pelanggaran juga itu saya lakukan pada kegiatan itu. Nah, saya itu menemukan bahwa bisa kok mereka tuh saya yakin harus bisa dibilangin pelan-pelan baik-baik. Itu yang saya coba. Lalu terkait ke depannya saya harapkan tanpa perlu diingatkan lagi. Mereka sudah terbiasa rutin. Kalau sekarang jujur saja masih saya ingatin terus. Besok sekarang kalian dulu ya. Jangan lupa setiap hari bawa tempat makan minum. Jangan berhenti kantin atau bawa isi dari rumah. Terus terkait doa aja nih yang udah nggak saya ingatin lagi, udah hafal sendiri. Jadi kedepannya saya ingin mengerti partisipasi dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang mengharuskan mereka tanpa perlu ayo itu yang coba kesadaran diri tadi yang berusaha masih terus untuk memunculkan itu semua refleksi saya. Terus ini ke depannya gimana? Informasi tadi sumber lain udah. Oh ya, sumber lain yang pertama dari pimpinan, arahan dari pimpinan yang saya ikutin. Yang kedua, saya lagi dulu sebagai moderator, saya cari tahu terus gimana penerapan budaya positif yang bisa membantu merubah akun mereka. Saya baca-baca juga, bisa nih dicek. Jadi setelah ngaji ada juga guru-guru yang melaksanakan dicek satu-satu satu ayat sama ayat. Nanti jadi ketahuan kan guru-gurunya belum tepat, tajuknya belum tepat, ada tas ditabrak terus tidak diperhatikan tasnya. Itu bersama. Yang ketiga, informasi dari pemerintah itu sebetulnya itu kan ada one day one ayat ya. Itu tuh dulu sebelum pandemi sih one ayat. Cuma kan stop karena pandemi. Nah, saya berusaha tetap melaksanakan itu diganti jadi one day one surat karena tidak upload kan. Jadi informasinya sudah dari pimpinan, dari informasi dari Kota Depok ya saya amatin terus dari Kemdikbud juga gitu untuk halusinasi pembayaran yang saya ambil terus terus. Oke. Selesai sudah coaching kita. Tugas terakhirnya adalah Bu Mela membuat RPP untuk pertemuan PI 4 nanti. PI 4 akan dilaksanakan minggu kedua bulan Oktober. Kira-kira pelajaran apa itu? Untuk hari Senin sudah Bu Nur Asfian ngambil. Salah, Pak Ardian ngambil hari Senin. Hari Rabu Bu Nur Asfian. Jumat kan hari Jumat sampai Jumat tuh berarti Jumat pertama, Sabtu, Kamis, Selasa, Kamis, Jumat. Berarti masing-masing saya juga mungkin kayak pertama masih kayak 5 Ada 5 sama 10. berarti antara Selasa sama Kamis kalau saya ngejaga Ibu. Kalau Selasa itu ada PPKN, ada IPAS, Kamis itu ada matematika sama bahasa Indonesia. Saya sepertinya akan mengambilnya bulan Selasa bisa kira-kira Besok aku pokoknya dilihat dengan ingat masing-masing lah gitu ya Bu. nanti pas Ibu share tanggalnya itu tinggal diisi. Oh, sesuai yang sudah kita diskusikan di siap Bu. Nah sekarang Berapa itu ya Bu? bulan tanggalnya belum itu tuh, pokoknya minggu kedua Oh, bulan belum. Oktober. Oh, minggu kedua aja, Pasti ya. mulainya dari Jumat sampai Jumat. Iya sih benar-benar Selasa semua. Minggu kedua, minggu ketiga. Nah jadi sekarang dilihat perencanaannya di minggu itu pelajaran apa. Silakan sekarang dibuat RPP-nya. Nanti karena dikirim itu jadi produk hari ini. Oke, Ibu selesaikan ya. Iya Bu. Ini Ibu matikan karena kita udah selesai coaching. Tinggal Bu Mela membuat RPP-nya